وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita sambungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat kembali menunaikan sholat subuh berjamaah dan memanfaatkan waktu yang sangat baik ini dengan bersama-sama kita bersilaturahim, bersilaturahmi, bersilaturfikri dalam rangka kita meningkatkan pemahaman kita terhadap tuntunan-tuntunan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sama-sama mengetahui betapa besarnya pahala kita dapat sholat subuh berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu." Siapa saja orang yang sholat isya berjamaah, maka ia mendapat pahala laksana orang yang melaksanakan sholat sunnah setengah malam itu. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka memperoleh pahala laksana orang yang melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam itu. Tentu ini suatu fadilah atau keutamaan yang dikaruniakan Allah yang terdapat di dalam sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Tentu tidak akan banyak orang yang sanggup walaupun mungkin sehat kuat bisa sholat sunnah sepanjang malam, bahkan di tengah malam pun mungkin kita sangat sulit. Tetapi dengan karunia yang diberikan Allah yang terdapat di dalam keutamaan sholat subuh, maka Allah karuniakan dengan menunaikan sholat subuh itu laksana seperti orang melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Hadis ini juga sekaligus memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita semuanya bahwa satu ibadah dengan ibadah yang lain itu berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Karena itu berbeda-beda juga fadilah, keutamaan dan pahalanya. Maka meskipun sama-sama sholat dan sama-sama sholat fardu, ternyata dalam sholat fardu pun itu berbeda-beda. Setiap waktu yang di dalamnya ada ibadah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang berbeda pada waktu tersebut. Sebagaimana Allah mencintai ibadah-ibadah tertentu melebihi ibadah yang lain. Semua ibadah dicintai Allah, tetapi satu ibadah dengan yang lain ada yang Allah istimewakan. Seluruh waktu sholat tentu adalah waktu yang utama, dan tentu semua ibadah itu dicintai Allah. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai ibadah sholat subuh daripada sholat yang lima yang lain, karena keistimewaan yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah mencintai qobliyah subuh lebih daripada mencintai sholat-sholat sunnah yang lain.
Sehingga Rasulullah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada seluruh dunia dan segala isinya. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan setiap nilai ubudiyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, mencintai seluruh hambanya yang beriman. Karena semua orang-orang yang mukmin, semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah di antara kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah adalah mereka yang tidak akan mengalami rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Bukan berarti orang-orang mukmin, orang-orang takwa tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih, tetapi tidak akan mengalami ketakutan kesedihan yang hakiki di yaumil akhir, dan tidak akan mengalami ketakutan kesedihan yang akan mencelakakan dirinya di dunia. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang mukmin adalah walinya Allah. Semua orang yang bertakwa adalah walinya Allah. Kekasih-kekasih Allah yang Allah cintai. Tetapi kekasih-kekasih Allah ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kecintaan hamba kepada Allah. Maka semakin beriman, semakin bertingkat, semakin bertakwa kepada Allah, berarti meningkat tingkat kecintaan Allah kepadanya. Maka tingkat kewalian, tingkat kecintaan Allah kepada hamba-hambanya sesuai dengan tingkat kecintaan hamba kepada Allah, sesuai dengan tingkat ketakwaan hamba kepada Allah. Sebab itulah orang mukmin tidak boleh berhenti untuk terus meningkatkan kecintaannya kepada Allah untuk meraih kecintaan Allah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita baik di dalam Al-Qur'an langsung maupun sunnah-sunnah Nabi tentang bagaimana meraih kecintaan Allah itu. Baik dengan amalan-amalan yang bersifat umum, beriman dan bertakwa kepada Allah, ataupun dengan amalan-amalan tertentu yang khusus. Umpamanya dalam Al-Quran Allah ajarkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh Muhammad kepada umatmu, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan membalas kecintaan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah membalas kecintaan kepada kalian kalau kalian mencintai Allah. Maka sesuai kecintaan kalian kepada Allah, sebesar itu pula balasan kecintaan Allah kepada kalian. Makin mencintai Allah seorang hamba, maka Allah pun lebih mencintai lagi daripada yang lain. Karena itulah setiap mukmin bertingkat-tingkat kecintaannya kepada Allah, sebagaimana Allah juga bertingkat mencintai, menyayangi, memberikan karunia kepada hamba-Nya. Di ayat ini para ulama sering memaknai kalau kalian mencintai Allah, yaitu kalau kalian beribadah kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Maka ayat ini jadikan dalil tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah di dalam beribadah. Namun kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan tidak in kuntum ta'budunallah fattabi'uni, kalau kalian beribadah kepada Allah ikutilah. Karena kecintaan ini memang bukan hanya dalam hal ibadah, sholat, saum, zakat, tapi kecintaan kepada Allah ini adalah merupakan asas dari seluruh ajaran Islam. Tanpa kecintaan, maka beribadah, beriman, dan beramal itu menjadi hamba, bahkan menjadi hampa.
Roh daripada seluruh ajaran Islam ini, baik keimanan, baik ibadah, baik berakhlak mulia, itu semuanya adalah kecintaan, mahabbah. Maka dalam kalimat qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, maka di dalamnya termasuk kalau kalian beriman sebenar-benar iman kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Karena tidak ada iman yang benar tanpa meneladani Rasul. Begitu pula kalau kalian beribadah sebenar-benar ibadah kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Karena tidak ada ibadah yang benar tanpa mengikuti Rasul. Kalau kalian berakhlak sebenar-benar akhlak, maka ikutilah Rasul. Karena tidak ada akhlak yang benar kecuali akhlak Rasul. Maka diungkapkan dengan kalimat, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Karena kecintaan ini menyeluruh seluruh ajaran Islam. Keimanan, dasar dan puncaknya takwa, puncaknya mahabbah, cinta. Beribadah, dasarnya dan puncaknya juga cinta. Berakhlak di dalam Islam, berperilaku dalam Islam, dasarnya dan puncaknya juga mahabbah. Karena itulah diungkapkan dengan puncak dan dasar daripada beragama, yaitu mahabbah. Maka kalau ada kelompok agama tertentu yang mengklaim bahwa agamanya adalah kecintaan, agama kami adalah agama cinta, agama kasih, maka Al-Quran justru seluruh dasar dari beragamanya mahabbah, kecintaan. Iman tidak sempurna tanpa mahabbah, ibadah tidak sempurna tanpa mahabbah, berakhlak yang mulia, berperilaku tidak sempurna tanpa mahabbah. Karena itu semua bagian ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian, pasti dihubungkan dengan mahabbah. Umpamanya keimanan seseorang tidak akan sampai sempurna iman kalau tidak mahabbah kepada Allah. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sampai menyatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau seseorang telah memiliki 3 perkara itu, niscaya ia akan memperoleh halawatal iman, manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Jadi iman saja tidak akan sampai kepada kelezatan kalau tidak ada 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Maka Rasulullah menempatkan yang pertama adalah mahabbah. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya telah dicintai oleh orang tersebut melebihi segala sesuatu. Nah, jadi kesempurnaan iman itu ketika mahabbah, ketika cinta kepada Allah. Maka seseorang, sabda Nabi, tidak akan mencapai kenikmatan iman, kelezatan iman, kecuali kalau telah menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari segala sesuatu. Maka dalam surat Taubah ayat 24, lebih dicintai daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada istrinya, daripada harta kekayaannya, daripada bisnis yang takut rugi. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, yaitu sampai mencintai Rasulullah melebihi mencintai orang tuanya dan anaknya sendiri. Hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sampai aku lebih dicintai kata Nabi daripada ayahnya, daripada ibu bapaknya, daripada anaknya, dan dari semua manusia. Jadi ternyata yang menyebabkan kesempurnaan dan kelezatan iman itu adalah mahabbah, kecintaan. Karena memang tanpa dasar kecintaan tidak akan ada lezat sesuatu apapun. Bukankah sesuatu menjadi lezat iman karena kita mencintainya? Coba kita menjadi merasa betah Bapak Ibu di dunia ini karena kita cinta dunia ini. Kalau sakit kita berobat, menghindari celaka, menghindari kesulitan, karena kita cinta kepada hidup ini. Maka di antara rahasia pentingnya cinta, karena dengan cinta itulah yang membawa kenikmatan.
kelezatan, kebahagiaan. Karena itulah sejak manusia lahir ke muka bumi, Allah telah bekali manusia kecintaan terhadap dunia ini. Kalau tidak cinta, manusia frustasi di dunia ini. Maka Allah firmankan, zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal has. Manusia telah diberikan hiasan oleh Allah. Apa itu hiasan? Hiasan itu sesuatu yang membuat sesuatu jadi indah. Nah, maka Allah berikan cinta syahwat, cinta terhadap kenikmatan kelezatan duniawi, agar manusia bisa merasakan betahnya di dunia ini, senangnya di dunia ini. Maka apabila Allah tidak berikan rasa cinta di dunia ini kepada syahwat, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada harta benda, maka akan pasif kehidupan dunia ini, tidak akan ada dinamis. Orang sakit gak bakal berobat, tunggu mati saja karena memang gak betah di dunia. Orang miskin gak bakal bekerja untuk mencari harta karena gak cinta dunia. Maka akan punah kehidupan manusia ini. Maka tidak salah kalau dikatakan cinta itu, mahabbah itu ruh penggerak dari seluruh kehidupan. Maka Allah itulah hakikat daripada kecintaan. Tetapi kecintaan yang mana? Kecintaan yang benar. Nah, sebab itulah kenapa para ulama membagi dua kecintaan, dua mahabbah. Ada mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang bersifat tabiat, bawaan, naluriah, itu disebut dengan tabiat. Mahabbah syahwatiyah, mahabbah bersifat syahwati, yaitu kecintaan terhadap kelezatan biologis, cinta makanan yang enak, cinta minuman yang lezat, cinta pakaian yang indah, tempat tinggal yang nyaman. Semua yang indah di dunia itulah manusia mencintainya secara naluriah, fitrah Allah berikan. Maka kalau orang dicabut oleh Allah kecintaan fitrahnya, ini musibah besar ini. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi esensi memang masalah fitrah kecintaan mahabbah. Maka Al-Quran banyak sekali mengingatkan tentang pentingnya mahabbah ini, kecintaan sebagai karunia Allah, jangan dirusak. Tetapi kecintaan yang lebih tinggi lagi daripada itu manusia ini adalah kecintaan hakikat, hubul hakikat, kecintaan yang hakiki. Mahabbah hakikiyah, hubul hakiki, yaitu kecintaan yang hakikat. Itulah cinta kepada penciptanya. Manusia cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada kebenaran. Ini bukan fitrah naluriah. Tidak bisa dengan sendirinya anak-anak begitu lahir tiba-tiba sudah cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Tetapi harus diajarkan, dididikkan. Bahkan mungkin ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah bisa mengetahui bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasul. Innalillahi. Kenapa? Karena cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada kebenaran ini bukan cinta tabi'iyah, bukan cinta naluriah, tapi cinta syar'i, cinta yang bersifat syariat, diperintahkan. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hanya dengan mengikuti Rasul kita bisa cinta yang benar, mencintai Allah, mencintai Rasul itu benar. Maka puncak daripada akidah mahabbah, yaitu tidaklah seseorang merasakan lezat iman kecuali Allah dan Rasulnya telah dicintai di atas segala-galanya. Begitu pula beribadah kepada Allah. Orang bisa beribadah kepada Allah dengan motivasi apapun. Ada yang beribadah mungkin motivasinya karena selalu takut, ya ditakut-takutin azab neraka. Ada orang yang taat beribadahnya karena selalu diiming-imingi, dia diberi harapan terus pahala ada. Tetapi dari semua orang yang beribadah itu yang tertinggi adalah ketika taatnya kepada Allah karena cintanya kepada Allah. Apakah salah orang beribadah karena takut azabnya Allah? Tidak salah, karena Al-Quran memerintahkan kita takut, fattaqun nar, takutlah pada neraka. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Yang salah itu
Kalau ibadah kepada Allah takutnya pada atasan, itu yang salah. Sholat takutnya kepada bosnya, saum takutnya kepada atasannya, itu yang salah. Itu namanya riya, itu namanya palsu ibadahnya, itu namanya munafik. Tapi selama takutnya juga kepada Allah, diperintahkan oleh Allah. Begitu pula orang beribadah mengharapnya selalu balasan, selalu upah, selalu pahala. Apakah salah? Tidak salah, karena memang Allah perintahkan, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Berlombalah untuk memperoleh karunia Allah, surganya Allah. Yang salah itu kalau orang sholat, orang saum, orang ibadah mengharapnya balasan orang lain, balasan manusia, itu juga jadi salah, jadi riya juga, jadi nifaq. Namun dari semua ibadah itu motivasi yang tertinggi, yang paling utama, yang paling baik adalah ketika sudah mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Maka puncak daripada ibadah pun adalah ketika seseorang beribadahnya dasarnya sudah merasa cinta kepada Allah, mahabbah Allah. Karena itulah diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib ya, bahwa manusia itu beribadah ada 3 tingkatan. Ada tingkatan ibadatul ubad, ibadahnya kaum budak. Kalau kaum budak beribadah taat pada majikannya karena dasarnya takut dihukum, takut dipecat, takut dipenjara oleh majikannya. Itu namanya ibadatul ubad, taatnya budak. Ada yang taat itu orang karena lihat keuntungan. Ini disebut dengan ibadah tujar, ibadahnya para pedagang. Kalau pedagang itu rajin karena lihat keuntungan. Kalau sudah nggak ada untungnya lagi tinggalkan dagangnya. Itu berdagang, ibadah tujar. Tapi kalau ibadatul muhibbin, ibadahnya para pecinta, dia tidak melihat untung rugi, tidak melihat ketakutan, tapi dia merasa nikmat karena dekat dengan yang dicintainya. Itulah ibadahnya para nabi, para sholihin, para wali. Maka ibadah itu jadi kenikmatan, kelezatan. Itulah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat qul in kuntum tuhibbunallah kena juga pada ibadah, kepada dalam beribadah. Kalau benar-benar ibadah kepada Allah, puncaknya itu kecintaan. Ikutilah Rasulullah. Bagi pula dalam berperilaku, berakhlak, Bapak sekalian, puncaknya itu mahabbah. Kita akan memperoleh akhlak yang tertinggi ketika kita sudah mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri, mencintai lingkungan, mencintai alam semesta sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi memberinya karena cinta, menolongnya karena cinta, bahkan melarangnya pun karena cinta, bahkan membencinya pun karena cinta juga. Membenci bukan karena orangnya perilakunya sangat kasih-kasihan, kalau dia terjerumus. Jadi subhanallah Bapak sekalian, kalau kecintaan ini telah masuk dalam seluruh bagian daripada ajaran Islam, maka sempurnalah keimanan seseorang. Maka banyak dalam ajaran Islam ini perintah-perintah, ibadah-ibadah, ajaran-ajaran yang dikaitkan bahwa balasannya adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua terangkum tadi dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, termasuk Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, orang-orang yang beriman itu beriman sekaligus dengan kekuatan, bukan beriman dengan kelemahan. Maka orang-orang yang beriman dengan kekuatan lebih dicintai Allah daripada orang beriman dalam kelemahan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Sabda Rasulullah, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.
Wa fi kullin khair, masing-masing ada kebaikan. Yang kuat beriman ada kebaikan. Yang mukmin lemah ada kebaikan. Masing-masing ada baiknya. Tetapi mukmin yang kuat lebih baik yang dicintai oleh Allah. Karena kalau mukmin yang lemah, baiknya ini hanya dalam sabar. Contohnya orang mukmin sakit, mau sholat berjamaah nggak bisa, mau menolong orang lain nggak bisa. Bisanya cuma apa? Sabar dan tawakal. Itu baiknya dalam sabar dan tawakal. Tapi sudah lemah, nggak beriman, lebih buruk gitu. Sudah fisiknya lemah, tidak sabar, tidak beriman, maka kerugian 2 kali lipat. Tapi orang ini semuanya baik, lemahnya baik, kuatnya baik. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai orang itu yang kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min. Orang yang kuat. Karena itulah kata Nabi, ihris alama yang kau wala ta'jaz. Hendaklah engkau selalu rakus, selalu optimis terhadap segala yang bermanfaat bagimu, yang memberi kekuatan kepadamu. Apa saja yang memberi kekuatan kepada kita, itu disebut memberi manfaat bagi sekalian. Jadi kalau disebut ini nggak bermanfaat, itu artinya nggak memberi kekuatan, nggak memberi tambahan. Memberi kekuatan apa? Apabila sesuatu menambah kekuatan iman, berarti bermanfaat. Apabila sesuatu menambah kekuatan ilmu, berarti bermanfaat. Apabila sesuatu menambah kekuatan fisik kita lebih sehat, itu bermanfaat. Menambah pahala, bermanfaat. Maka apa yang tidak memberi tambahan pada kekuatan kita, itu disebut dengan sia-sia, itu mubazir. Maka kata Nabi, ihris alama yang fauqa, rakuslah kamu kepada segala yang memberi manfaat bagimu. Maka orang mukmin ini tidak boleh merasa puas dalam hal kekuatan kebaikan, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan rezeki, kekuatan fisik. Kenapa? Karena hanya dengan kekuatan itulah perintah-perintah agama Allah bisa ditegakkan. Kita bisa sholat dengan benar karena kita kuat, karena kita sehat. Bisa berdiri, bisa tepat waktu, bisa berjamaah karena kita semua sehat, kuat. Kalau kita sakit, jangan lalu berjamaah, berdiri pun tidak sakit. Jadi agama Allah tidak akan tegak dan sempurna tanpa kekuatan. Maka tidak ada kesempurnaan yang lebih dicintai Allah kecuali kekuatan yang digunakan untuk melaksanakan agama. Itulah sebabnya Islam tidak akan pernah menang tanpa kekuatan. Maka untuk menangnya agama Allah ini Islam disyaratkan kekuatan umat. Karena dengan kuatnya umatnya mampu menegakkan agama Allah dengan sempurna, makin tegaklah agama Allah. Makin lemah umatnya, makin lemah pula agama. Maka Allah mencintai orang yang kuat melebihi mencintai orang yang lemah. Karena kelemahan umatnya menyebabkan kelemahan juga agama Allah ini dalam ditegakkan. Sedangkan kita semua adalah para penegak-penegak agama Allah. Allah perintahkan kepada kita menjadi pembela-pembela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar. Wahai orang beriman, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah. Bagaimana kita akan membela agama Allah, membela diri sendiri yang tidak bisa? Maka menjadi pembela agama Allah kalau kita kuat. Kuat apa? Kuat segalanya. Karena agama Allah ini meliputi segala. Agama bukan hanya akidah, maka tidak cukup orang hanya kuat akidah. Karena agama Allah itu juga ibadah, berarti harus kuat fisik untuk beribadah. Agama ini juga berjuang, berjihad, melaksanakan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan tegak amar ma'ruf nahi munkar tanpa kekuatan. Itulah sebabnya para bapak sekalian, tegak dan runtuhnya agama Allah biasanya berbarengan dengan tegak dan runtuh umatnya. Ketika umat Islam kuat, maju berkembang, agama Allah juga tegak. Itulah di masa Nabi, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, beratus-ratus tahun kaum muslimin jaya karena kuat. Kuat siapanya? Kuat umatnya. Karena agama ini ajaran. Ajaran tidak akan tegak kecuali oleh yang melakukannya. Maka yang melakukannya kuat, ajarannya kuat. Kenapa komunisme kuat? Karena
Negara-negara komunis kuat. Kenapa kaum sekuler liberal kapitalis kuat? Karena bangsa-bangsanya kuat. Rakyatnya kuat. Kuat apanya? Kuat egonya, kuat keyakinan pada ideologinya, kuat ekonominya, kuat kesejahteraan. Jadi kekuatan adalah syarat penegakan kesempurnaan agama Allah. Maka Allah mencintai orang yang kuat lebih mencintai orang yang lemah. Walaupun yang lemah pun dicintai Allah, karena dengan kelemahannya dia sabar, dijajah orang, dikuasai orang. Tetapi nilai kebaikan dalam kelemahan lebih kecil dibanding dengan kebaikan dalam kekuatan. Nah, itulah sebabnya para jamaah sekalian, kenapa kaum muslimin sepanjang zaman, khususnya di Indonesia, pokoknya di negeri kita ini berjuang terus untuk membangun kekuatan. Kenapa kita sampai 350 tahun dijajah? Karena kita lemah. Salah satu penyebab lemah itu apa? Karena kekurangan sumber daya insan, kurangnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, kurangnya kekuatan mengorganisir diri, tidak bersatu, berpecah belah. Ketika Indonesia dijajah, Nusantara ini memang negeri Muslim, tetapi terpecah-pecah kesultanan-kesultanan kecil, sehingga belasan kesultanan ini masing-masing berjuang sendiri-sendiri. Akhirnya diadu domba. Bahkan bukannya antara satu kesultanan dengan kesultanan yang lain, antara keluarga kesultanan pun dipecah belah. Seperti bagaimana nasibnya kesultanan di Banten, sampai ayahnya perang dengan anaknya, anaknya memberontak ayahnya sendiri. Sultan Haji memberontak ayahnya, Sultan Agung Tirtayasa. Begitu pula kesultanan. Jadi ternyata runtuhnya agama Allah dengan runtuhnya umat, tegaknya agama Allah dengan tegaknya umat. Itu sebabnya kalau kaum muslimin memperkuat diri, bukan ingin menjajah orang lain, bukan ingin mengalahkan orang lain, tapi ingin menegakkan agama Allah agar tidak dikuasai orang lain. Nah, itu sebabnya memasuki abad ke-20 disadari itu oleh para pemimpin-pemimpin Islam, kita ini lemah. Karena itu harus memperkuat diri. Apalagi setelah kesultanan-kesultanan ini sudah lumpuh semuanya, Bapak Ibu, dilumpuhkan oleh Belanda, sehingga namanya sultan-sultan, kerajaan-kerajaan Islam itu tinggal namanya saja. Jangankan mengatur rakyatnya, mengatur diri sendiri sudah nggak sanggup, karena semua kekayaan alamnya sudah dikuasai oleh penjajah Belanda. Sultan-sultan, raja-raja pun dijatah oleh anggaran Hindia Belanda. Ini sangat tragis, kita jadi tamu di negeri sendiri. Itulah nasib orang terjajah. Dia menjadi budak dan jomos di negeri sendiri. Akhirnya sultan-sultan di Nusantara ini sudah tidak sanggup lagi mengatur rakyatnya, memimpin rakyatnya. Boro-boro mengembangkan Islam, agama Allah, rakyat dibiarkan saja telantar. Maka rakyat menjadi bodoh, menjadi miskin, tidak memahami agama, berpecah belah. Inilah yang mendorong kita terjajah dan bersama. Maka tampillah para ulama menyadari bagaimana membangun kekuatan ini tidak bisa diharapkan lagi dari bangkitnya kesultanan kerajaan. Maka masuklah era baru, itulah era kaum muslimin mengorganisir diri. Muncullah organisasi-organisasi. Ketika kesultanan Islam di Jawa yang kuat-kuat, Demak sudah tidak ada, Mataram sudah tidak ada, Pajang tidak ada. Bahkan yang ada pun dipecah, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, sudah tidak ada sisa. Maka bangkitlah para ulama. Ini yang harus bangkit bukan lagi para elit, tetapi harus rakyat jelata yang dibangkitkan. Karena kekuatan Islam ini di masyarakat, bangkitlah Koscoko Aminoto mendirikan Syarikat Islam. Nah, itu kebangkitan Indonesia. Rakyat yang digerakkan, harus mengorganisir diri. Bangkitlah di Jakarta ini Jamiat Khair, yaitu Al-Irsyad Islamnya, kalangan Muslim Arab mengorganisir diri. Mereka menghimpun dana, bangun sekolah, bangun yayasan yatim piatu, bangun amal usaha. Tahun 1912 bangkitlah Muhammadiyah dengan Kiai Ahmad Dahlan, menggerakkan Muhammadiyah, menghimpun dana, membuat amal usaha, dibuatlah koperasi sekolah, sampai perguruan tinggi, balai pengobatan, klinik sampai rumah sakit.
Di Jawa Barat bangkitlah Persatuan Islam di bawah kepemimpinan Kiai Ahmad Hasan. Dibangunlah kekuatan umat, didirikan pendidikan Islam, dibangun sekolah, digerakkan masyarakat, majelis taklim dihidupkan, Quran diterjemahkan, hadis diterjemahkan, tabligh di mana-mana, bangkit masyarakat. Begitu pula di seluruh wilayah di Indonesia. Di Pulau Sumatera membangkit Perti, Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Jadi kesadaran kaum muslimin bangkit itu karena kesadaran yakin harus membangun kekuatan. Tanpa kekuatan kita tidak bisa menegakkan agama Allah. Maka awal abad 20 itu era perubahan dari sistem kepemimpinan kerajaan kesultanan kepada kepemimpinan ulama, kepemimpinan ormas-ormas Islam. Maka dengan kepemimpinan ormas Islam ini, masyarakat memperkuat dirinya sendiri, tidak lagi mengandalkan sekolah itu dibangun oleh negara, tapi gotong royong bangun sekolah. Maka ketika Indonesia merdeka, Bapak sekalian, sudah ada ribuan sekolah di Indonesia yang dibangun oleh Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, 1926 berdiri belakangan, tapi paling besar pengikutnya. Ribuan sekolah. Maka di Indonesia tidak boleh ada yang mengklaim satu ormas lebih hebat dari yang lain, lebih berjasa dari yang lain. Semuanya itu adalah berjasa membangun negeri ini. Maka ketika Belanda diusir oleh Jepang, Jepang diusir oleh sekutu, Indonesia merdeka, tidak lagi balik ke kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Karena sudah dibina oleh ormas-ormas Islam ini, hidupnya bermusyawarah. Di ormas itu ya jadi pemimpin ormas bukan karena keturunan raja, karena ormas itu bukan kerajaan, tapi siapa yang paling alim, siapa yang paling berwibawa, siapa yang paling berilmu, siapa yang paling mulia akhlaknya, dicintai umatnya dipilih. Maka di Indonesia mulai muncul tradisi musyawarah. Maka di ormas itulah dididik bagaimana bermusyawarah. Melalui apa? Melalui kongres, melalui muktamar. Ini cikal bakal akhirnya Indonesia jadi mau dengan sistem republik. Jadi sistem republik artinya negara yang dikembalikan ke rakyat, rakyat yang berdaulat, bukan sultan-sultan, bukan raja-raja. Inilah kekuasaan Allah, bahkan dapat dikatakan kemujizatan Allah ke bangsa Indonesia. Ketika Allah merubah sistem kehidupan masyarakat Indonesia dari sistem berkelompok-kelompok kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan menjadi satu kesatuan disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa penggagas NKRI? Itu juga tokoh ormas Islam, itulah Ketua Partai Masuni Allah Yarham Dr. Muhammad Nasir tahun 1950, yang beliau juga sebagai Ketua Persatuan Islam yang berpusat di Bandung. Tapi setelah Indonesia merdeka, banyak orang mengklaim NKRI ini milik mereka, orang Islam dari NKRI. Nah, ini juga pembodohan sejarah, manipulasi sejarah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin wajib memahami ini, karena ini yang sering dimanipulasi, ini yang sering kali disalahartikan, bahkan justru kaum muslimin dijadikan tertuduh, dituduh radikal lah, dituduh ekstremis lah, dituduh intoleran lah dengan keislamannya oleh orang-orang yang kemarin sore yang mereka tidak tahu tentang bagaimana sejarah perjuangan Islam di Indonesia menjadi negara Republik Indonesia ini. Tidak bisa Republik ini lepas daripada sejarah perjuangan ormas-ormas dalam Republik Islam. Nggak bakal masyarakat Indonesia tiba-tiba mau bermusyawarah, tiba-tiba memilih pemimpin dengan pemilu. Nggak mungkin tiba-tiba bisa. Kalau mereka tidak berpindah dulu dari tradisi kesultanan kerajaan kepada sistem kemasyarakatan. Di sini juga banyak para asatidz, para mubalik, para pegawai yang tidak paham juga sejarah, lalu mencela-cela adanya ormas, bahkan menuduh ormas itu bid'ah, pemecah belah. Tidak paham juga ya sejarah Islam di Indonesia. Nah, ini karena ketidakpahaman. Maka ini semua kalau kita urut, intinya itu kesadaran tentang wajibnya kita membangun kekuatan. Maka dengan kekuatan ormas-ormas Islam ini, subhanallah, ketika Indonesia merdeka, berapa rumah sakit yang ditinggalkan Belanda? Berapa universitas yang didirikan oleh negara, oleh Belanda? Cuma ada berapa? Mungkin ada UI sekarang itu, ITB kalau dibangun, mana lah yang tinggalkan Belanda?
Hanya 1-2 universitas didirikan Belanda. Tapi puluhan sekolah tinggi, perguruan tinggi yang didirikan oleh ormas. Sehingga ketika Indonesia merdeka, rakyat telah tercerdaskan bukan oleh sekolah Belanda, bukan oleh universitas Belanda, tapi oleh sekolah-sekolah yang dibangun oleh. Itulah karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Lihat saudara kita di negara-negara yang lain, yang mereka tidak memiliki ormas-ormas Islam. Segalanya tergantung negara. Ketika negaranya konflik, pecah, masyarakat sulit dipersatukan karena nggak ada ormas-ormasnya mempersatukan. Nggak ada MUI-nya, nggak ada NU-nya, Muhammadiyah, PSIS atau Al-Wasit, nggak ada mereka. Tidak ada forum untuk mereka bermusyawarah para pemimpin Islam itu. Maka ketika ada provokasi di Alabama mudah pecah. Lihatlah Suriah, lihatlah Yaman, Afghanistan, sulit sekali. Faksi-faksi yang terjadi. Nah, walaupun tentu di Indonesia juga bukan berarti tidak ada problem, konflik pasti ada. Tapi bukan karena ormasnya, tapi karena warisan madhab-madhab pemikiran dalam Islam. Jadi salah besar kalau orang mengatakan ini gara-gara ada ormas-ormas jadi sholat ada yang tidak kunut, itulah Muhammadiyah dan PSIS. Yang kunut subuh itulah Nahdlatul Ulama. Ini salah banget ini, tidak paham tuh orang. Masalah sholat subuh kunut dan tidak kunut itu bukan urusan Muhammadiyah dan itu sudah ada sejak 300 tahun Rasulullah wafat. Itu ikhtilaf namanya, itulah madhab-madhab. Madhab Imam Syafi'i menganggap sunnah kunut subuh. Madhab Imam Ahmad, Imam Malik menganggap tidak ada kunut subuh, yang ada kunut nazilah. Itu ikhtilaf namanya. Karena apa? Karena jarak dari Rasul sudah cukup jauh kepada kaum muslimin. Perbedaan riwayat, perbedaan hadis, perbedaan penafsiran. Dan dalam Islam itu tidak boleh jadi perpecahan. Ambillah mana yang kita yakin berdasarkan ilmu. Nah, gitu. Kita yakin ilmu kita bahwa yang lebih sahih ini kunut yang terus-terus itu bukan di subuh, tapi kalau ada peristiwa penting itu kunut nazilah. Itu yang kita amalkan. Yang lain mengamalkan, kami yakin yang ada itu kunut subuh itu terus. Tidak membatalkan sholat, yang melakukan tidak membatalkan sholat, yang tidak melakukan. Itu masalah sunnah, penafsiran beda sunnah. Nah, banyak orang menghubungkan ini karena ada ini salah paham, salah besar. Ya. Di negara-negara manapun yang ada atau tidak ada ormas, masalah ikhtilaf ini ada. Di Saudi umpamanya nggak ada ormas, apa nggak ada yang ikhtilaf tentang undang-undang? Begitu pula di musim yang lain. Nah, kenapa para jamaah sekalian kita perlu memahami ini? Karena memang belakangan di negeri kita ini jadi banyak masalah-masalah yang dimunculkan yang menjadi PR kaum muslimin. Akhirnya melemahkan posisi kaum muslimin karena dipecah belah, diadu. Yang dulunya justru kebangkitan ormas ini menyokong persiapan kemerdekaan sehingga negara yang baru berdiri ini bisa kokoh. Karena apa? Tidak sibuk harus bangun SD, bangun SMP, bangun SMA, karena negara Anda belum ada. Kenapa? Karena rakyat sudah berjuang sendiri, memberdayakan dirinya melalui pendidikan, pesantren, perguruan tinggi, kemudian rumah sakit. Sekarang banyak upaya-upaya itu untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu seolah-olah disebabkan perbedaan ormas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari semua upaya-upaya memecah belah dan mengadu domba negeri ini. Karena kalau umat Islam yang sudah berpecah belah, hancur Indonesia ini. Karena 87% lebih itu statistik formal, belum tentu juga itu betul-betul seperti itu. Kita yakin umat Islam Indonesia ini hanya lebih 90%, ya. Tapi dalam statistik sering disebutkan hanya tinggal 80%. Itu membuat psikologi kaum muslimin jadi down. Ketika merdeka 95% umat Islam ini, kok sekarang sudah lama merdeka malah jadi tinggal sedikit, kan aneh gitu. Ada apa ini? Apakah memang faktanya seperti itu atau memang ketidakakuratan di dalam statistik? Kaum muslimin makin menyusut terus setiap 5 tahun. 10
survei penduduk ini. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada semuanya, memberikan kekuatan, memberikan kecintaan untuk kita senantiasa membangun agama Allah ini, membangun kekuatan, membangun persaudaraan. Karena bersaudaranya kaum muslimin, kuatnya kaum muslimin berarti kuatnya agama Allah. Kuatnya agama Allah di bumi ini, kuatnya negara ini. Berpecah belah kaum muslimin berarti berpecah belah negara ini. Hancurnya kaum muslimin, hancur negara ini. Sebab negara, agama itu hanya wadah. Yang menentukan adalah pemeluk, adalah warga negara. Insya Allah dengan kesadaran kita semuanya, dengan keikhlasan kita semua dan seluruh kaum muslimin di dalam menegakkan agama Allah, dalam mencintai negeri, membangun kesatuan dan persatuan, maka cita-cita Indonesia mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman sentosa, adil makmur, di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu segera terwujud insyaallah. Apalagi di bulan Oktober ini ada momentum yang sangat penting, kesadaran para pemuda se-Indonesia, se-Nusantara. Waktu itu disini belum ada kan? Indonesia belum merdeka 1928 itu ya Bu ya. Tapi para pemuda muslim sudah menyadari, kami berikrar satu bahasa, satu bangsa, luar biasa itu. Padahal merdekanya masih jauh, tapi kesadarannya. Nah, ini juga berkat. Kenapa? Apa yang mempersatukan mereka? Pertama adalah dipersatukan oleh akidah, dipersatukan oleh keimanan. Yang kedua dipersatukan oleh kesadaran senasib, sepenanggungan terjajah. Nah, inilah yang harusnya terus dipupuk di zaman sekarang. Jangan kemudian terjadi gontok-gontokan, konflik dan perpecahan dalam kaum muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Allahu yaqulu bi aydina ila maqim khairul islam muslimin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.